Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami menaikkan syukur karena kami boleh beribadah kepadamu dengan cara yang Tuhan sudah tentukan sebelumnya. Ada yang di dalam gereja ini beberapa orang, tapi kebanyakan kami semua dari rumah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan bekerja di hati kami masing-masing. Nama Tuhan dimuliakan, Tuhan Yesus disembah, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang mendengar, juga hamba-Mu yang memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan yang sangat terkenal, terutama di dalam Gereja Misi Injil Indonesia, yaitu dikenal dengan Great Commission. Mari yang muda-muda menghafal ayat ini, karena memang ini ayat yang sangat amat penting, yang sering kali kita dengar, sering kali kita beritakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kemudian Roma 10 ayat 9 sampai 15. Bagian ini juga perlu kita hafal, karena ini dua bagian firman Tuhan ini sangat amat penting di dalam mendorong kita memberitakan Yesus Kristus ke setiap suku di dunia ini. Dimulai dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20, saya akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bacaan kedua, Roma 10 ayat 9 sampai 15. Roma 10, 9 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan." Ayat 12. "Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya." Ayat 13. "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ayat 14. "Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?" Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian pembacaan firman Tuhan, jemaat Tuhan. Luar biasa firman Tuhan ini, namun ini tidak hanya untuk dibaca, kita harus taati. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan ini tidak perlu banyak dijelaskan lagi ya. Tidak perlu banyak diuraikan lagi. Oleh karena kita tahu disebut amanat agung, itu perintah ya, perintah agung ya. Kemudian di Roma 10 itu kita sudah lihat. Kalau memang syarat orang diselamatkan itu percaya dalam hati, mengaku dengan mulut.
Dan dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dia berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Ini penting sekali, tidak sulit bagi anak-anak muda menghafal. Ya, sekarang ini kita tidak bisa tebak orang percaya dalam hati. Ya. Berkali-kali disebut ini percaya. Tapi percaya dalam hati. Dan syarat untuk percaya, itu dia harus dengar firman Tuhan. Setelah dengar firman Tuhan, dia percaya. Itu karya Roh Kudus, menggerakkan hatinya, memberikan dia iman untuk percaya. Tapi bagaimana dia bisa percaya kalau tidak dengar, dan bagaimana dia bisa dengar kalau tidak ada yang beritakan. Nah, ini juga syarat untuk orang bisa dengar firman Tuhan, itu ada yang beritakan. Jadi keselamatan tidak bisa diperoleh oleh seseorang di segala suku bangsa kalau nggak ada yang beritakan. Tapi bagaimana mereka bisa beritakan? Jadi dipersingkat saja ya. Kalau tidak ada yang pergi. Nah, sekarang pertanyaan yang bagian akhir ini sangat amat penting. Bagaimana mereka mau pergi kalau tidak diutus? Nah, Bapak Ibu sekalian, Gereja Misi Injili Indonesia, gereja misi. Ada orang cari kata misi di Alkitab nggak dapat. Itu artinya pengutusan, mengutus. Seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus utus kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu kaku karena tidak ada kata misi, nggak ada misi di Alkitab. Sama dengan orang yang salah baca Alkitab. Nggak ada kata Tritunggal di Alkitab, maka dia bilang Tritunggal itu bukan ajaran Alkitab. Padahal konsep Tritunggal ada. Apalagi konsep misi. Bapak Ibu sekalian, cuma persoalannya adalah berita tentang misi tidak ditaati. Mungkin kita bertanya, kita sudah ratusan kali dengar firman Tuhan, amanat agung, dan dorongan Roma 10 tadi. Kenapa? Nah, ini dia. Ini yang masalahnya. Ada sebagian orang Kristen yang mempertanyakan mengenai penginjilan dan misi. Dan ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, para misionari, para pendeta, anggota jemaat, anak-anak muda yang kritis. Boleh jadi dalam hati kita ada pertanyaan ini. Saudara-saudara, dalam webinar misi di Jakarta beberapa waktu yang lalu, ada peserta yang bertanya, bagaimana dengan pengajaran yang mengajarkan bahwa sejak semula dalam kekekalan Allah telah menentukan sebagian orang untuk masuk surga, diselamatkan. Dan Allah juga telah menetapkan sebelumnya yang lain itu binasa. Bagaimana? Kalau demikian mengapa kita harus tetap beritakan Injil? Kan sudah ditentukan. Kenapa kita harus penginjilan? Kenapa kita harus misi? Nah, inilah yang menurunkan semangat misi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mohon maaf. Apa kita pernah dengar itu omongan itu ya? Pertanyaan serupa itu. Dan bagaimana kita menjawab? Para misionari di ladang misi harus bisa menjawab. Para pendeta di dalam gereja misi ya, harus bisa menjawab. Pengajaran yang dimaksud adalah pengajaran predestinasi. Apakah pengajaran predestinasi itu menyesatkan sehingga membuat orang nggak ada semangat beritakan Injil? Sudah ditentukan sebelum dunia diciptakan. Sudah kita duduk pangku kaki, sudah di rumah, tunggu-tunggu saja Tuhan sudah tentukan kan mereka akan selamat sendiri. Ya, dua bagian firman Tuhan itu tadi itu menerangi kita. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita melihat sebenarnya pengajaran tadi itu adalah pengakuan Gereja Misi Injil Indonesia. Itu pengakuan. By the degree of God, for the manifestation of His glory, some men and angels are predestinated unto everlasting life, and others foreordained to everlasting death. Memang ada pengajaran itu. Ada pengajaran itu memang. Dalam bahasa Indonesia
oleh dekret Allah untuk manifestasi kemuliaannya, sejumlah manusia dan malaikat dipredestinasikan kepada kehidupan kekal, dan lainnya ditetapkan sebelumnya untuk kematian kekal. Saudara-saudara, ini adalah pengakuan GMI memang. Bagaimana gereja misi, kok ada pengakuan seperti ini? Mengapa kita tetap harus mengadakan penginjilan dan misi, tetapi kita berpegang pada pengakuan ini? Jawaban kita adalah pengajaran predestinasi tidak meniadakan penginjilan dan misi. Maka itu kita perlu belajar apa yang dimaksud dengan pengakuan ini. Pengakuan kita di pasal 3 ayat 6, ini tadi pasal 3 ayat 3, menekankan bahwa Allah tidak hanya menentukan keselamatan, tetapi juga sarana untuk keselamatan. Roma 10 ayat 9 sampai 15. Tuhan sudah tentukan sarana itu. Jadi Tuhan tidak hanya lompat dari kekekalan kepada kekekalan, tapi dia menyediakan sarana. Dia juga sudah menentukan sarana. Rasul Paulus, rasul-rasul dan kawan-kawannya, dan kita semua adalah sarana Tuhan. Jadi predestinasi tidak meniadakan penginjilan dan misi. Ini kita harus tegas dalam gereja kita. Kalau enggak, sudahlah, sudah ditentukan. Yang berikut pasal 35 dari pengakuan kita. Kalau tadi pasal 3 ayat 3, kemudian pasal 3 ayat 6, kita lompat di pasal terakhir. Pengakuan iman Westminster yang dipegang oleh GMI, pasal 35, khususnya ayat 4, di situ jelas sekali judulnya itu tentang kasih Allah dan misi. Misi. Lagi-lagi predestinasi di pasal 3, pengakuan iman kita tidak meniadakan misi. Nyatanya di pasal 35, khusus pasal kasih Allah dan misi. Nanti kita melihat itu. Mari kita lihat dulu ini pasal 3 ayat 6. Pasal 3 ayat 6, saya membaca secepatnya. Memang ini bukan Alkitab ya, tapi pengakuan ini menolong kita mengerti Alkitab sebagaimana Alkitab katakan. Ya. Baik. Sebagaimana Allah telah menentukan umat pilihan kepada kemuliaan, demikian juga ia telah menetapkan sebelumnya semua sarana untuk pemilihan itu, melalui tujuan kehendaknya yang kekal dan paling bebas. Oleh karena itu mereka yang dipilih yang telah jatuh di dalam Adam, ditebus oleh Kristus, dipanggil secara efektif kepada iman dalam Kristus oleh Roh-Nya yang bekerja pada waktu yang ditentukan. Dibenarkan, diadopsi, dikuduskan. Maka penting sekali Roma pasal 10 ayat 9 sampai 15 tadi. Ini belum selesai, ini masih pasal 3 ayat 6a. Kita lihat dulu, saudara-saudara, kita perlu perhatikan jelas sekali ya, predestinasi tidak meniadakan tanggung jawab untuk memberitakan Injil, dan Allah menarik orang yang dia mau tarik di dalam Yesus Kristus, maka mereka harus dengar pemberitaan. Jadi kita tahan dulu di pasal 6, pasal 3 ayat 6a ini, ada kalimat penting yang bunyinya begini. We can't do anything without God. Kita nggak bisa lakukan apapun tanpa Tuhan. Tapi kalimat kedua, and he will not do anything, dia juga tidak mau lakukan apa-apa pertaining the salvation of mankind, mengenai keselamatan manusia without us. Jadi pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 6 ini maksudnya Bapak Ibu sekalian. Siapa bilang predestinasi meniadakan penginjilan? Allah tidak akan bekerja karena dia sudah tetapkan untuk memakai saudara dan saya. Itu dia. Maka Allah memang sudah menentukan siapa-siapa yang akan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tetapi dia juga sudah tetapkan penginjilan, misi. Jadi misi sudah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Saudara-saudara, sekarang yang berikutnya kita melihat pengakuan iman Westminster pasal terakhir, pasal 35.
Karena tidak ada cara lain mengenai keselamatan selain dari yang dibukakan di dalam Injil. Dan karena di dalam pendekatan anugerah yang dikenal luas secara ilahi dan sederhana, iman datang melalui mendengar firman Allah. Kalimat terakhir ini very important, penting sekali. Kristus telah mengamanatkan gerejanya untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadikan segala bangsa murid-muridnya. Cocok dengan amanat agung atau tidak? Jadi di dalam pengakuan yang sama tentang predestinasi di pasal 3, khususnya ayat 3 tadi, ini mendorong pasal 3 ayat 6 itu sarana, dan pasal 35 menekankan amanat agung. Siapa bilang predestinasi meniadakan penginjilan dan misi? Tetapi itulah pertanyaan dalam webinar itu kan. Webinar tadi itu. Oleh karena itu kita dapat katakan dengan jelas, dasar dan alasan GMII Gereja Misi Injil Indonesia dalam penginjilan dan misi adalah amanat agung. Baik visi misi gereja kita maupun doktrin gereja kita didasarkan pada amanat agung. Nah, jemaat Tuhan, para anggota jemaat, para pelayan, majelis jemaat, penatua, diaken, inilah pegangan kita, para pendeta. Jadi jangan kita pakai alasan, GMI sudah menganut aliran predestinasi. Memang kita harus ajarkan predestinasi karena ada di dalam Alkitab. Nanti kita lihat apakah benar omelan orang bahwa predestinasi menghentikan orang untuk misi. Ini permasalahan berikutnya ini. Tetapi masih ada orang Kristen, terutama di kalangan sekolah teologi ya. Mohon izin ya Bapak Ibu dosen yang boleh jadi dengar penyampaian ini. Ada yang mempersoalkan amanat agung. Nah, jemaat Tuhan juga harus tahu ini. Ya karena makin pinter. Saya masih ingat ada seorang bapak mau sekolah di Amerika, puji Tuhan. Tapi semangat penginjilan harus tambah semangat waktu sekolah di Amerika. Jangan sampai pulang tahu-tahu sudah berubah, bapak nggak semangat lagi. Kenapa bapak itu sebagai anggota jemaat katakan begitu? Karena itu kenyataan. Orang pergi ke luar negeri, sekolah di luar negeri semangat-semangat. Pulang-pulang, ya ini sudah kendor. Padahal Roma 12 ayat 11 apa? Janganlah kerajinanmu kendor. Tapi gara-gara sekolah dapat gelar doktor, kendor penginjilan dan misi. Ya ampun. Saudara-saudara, pada webinar yang sama yang saya dengarkan dan saya ikuti dari awal sampai akhir, ada orang yang mempertanyakan amanat agung dari sisi tata bahasa. Mudah-mudahan tidak ada di GMI, tapi kalau ada, dengarkanlah penyampaian ini, sharing Bapak Ibu sekalian. Mereka mempersoalkan dari sisi grammar, tata bahasa, ya. Untuk kata apa? Kata pergilah dan kata jadikanlah. Mari kita melihat bunyi ya, bunyi amanat agung itu. Kita sudah hafal tapi hafal ulang. Isinya memang begini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini isinya ya. Ada kalimat selanjutnya, jaminan, ada kalimat sebelumnya. Sebagai dasar, itulah otoritas Kristus. Saudara-saudara, inilah masalah yang dipermasalahkan ini. Kalau kita lihat diagram ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini ada empat kata kerja bahasa perintah dalam bahasa Indonesia. Kan? Adalah, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Ini empat ini. Dan hamba-hamba Tuhan ini atau para dosen dan mahasiswa teologi ini mempersoalkan ini, pergilah dan jadikanlah. Ini dipersoalkan. Menurut mereka yang mempersoalkan amanat agung,
bahwa kedua kata pergilah dan jadikanlah ditulis dalam bentuk aorist tense. Dan mereka menerjemahkan bahwa perintah di amanat agung ini sudah berlalu. Mengapa? Karena mereka mendefinisikan aorist tense dengan dulu pernah. Nah ini dia. Para mahasiswa teologi yang baru belajar bahasa Yunani. Saya juga bukan ahli bahasa Yunani, tapi di belakang saya banyak yang ahli. Saya belajar dari orang. Marilah. Ini mereka katakan dulu pernah, pergilah, jadikanlah. Dan ada kalimat itu, once and for all. Once and for all ini memang biasanya dipakai untuk baptisan. Satu kali dibaptis, jangan ulang-ulang. Once and for all. Tapi ini tidak cocok untuk amanat agung. Satu kali pergi, para rasul sudah pergi, tidak usah pergi lagi. Itu sangat berbahaya. Perlu belajar Bapak Ibu sekalian. Saya pun belajar. Dia pun sudah dokter, belajar dari orang lain. Dia pun dia lebih muda. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya tunjukkan ini. Bapak Ibu bisa tahu. Ini ada buku ini. Buku ini ya. Dulu begini gambarnya. Terus sekarang gambarnya begini. Silakan cari. Sekarang gampang. Pergi ke Amazon.com, lihat ini. Biasanya ada overview itu, penjelasan tentang ini. Tapi saya kasih contoh, saudara-saudara, bahwa menurut buku Grammar Beyond the Basics, an exegetical syntax of the New Testament oleh Daniel Wallace, aorist tense yang dipersoalkan tadi sangat luas, bukan sempit itu, dulu pernah itu. Ini harus diteliti sesuai teks dan konteks. Kita lihat contoh penggunaan aorist tense. Tidak apa-apa minta izin pada jemaat. Mungkin ada jemaat bilang, pusing amat dengan itu. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa pengertian aorist tense itu bukan sesempit itu. Dulu pernah, once and for all. Lihat ini, banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan di 5 dikatakan propeleptic futurist. Maka saudara-saudara jangan bilang kalau sudah ada aorist, itu lalu itu, masa lalu itu. Makanya ditafsirkan begitu juga dengan amanat agung karena aorist tense. Berdasarkan penelitian beberapa buku tata bahasa Yunani, pendapat bahwa kata perintah pergilah dan jadikanlah ditulis dalam waktu lampau dan karena itu sudah selesai adalah salah besar. Salah besar. Jadi pertanyaan dalam webinar tadi yang beberapa waktu ini harus dijawab dengan begini. Jangan lagi terus mikir-mikir itu. Godaan itu sama dengan tadi predestinasi. Salah pengertian predestinasi. Bilang menghalangi penginjilan dan misi. Terus ini juga. Aorist tense. Ini sudah dulu. Makanya memang sekolah di luar negeri dapat doktor. Dulu semangat penginjilan, pulang-pulang dia ya dulu pernah. Gitu. Jadi saudara-saudara mahasiswa yang baru hanya tahu itu dulu pernah, belajar terus. Supaya jangan berhenti di dulu pernah. Ya. Once and for all. Ini sangat penting. Jadi jelas bahwa amanat agung adalah tetap menjadi alasan dan dasar kita untuk penginjilan dan misi. Kita perlu bukakan ini. Bukakan bahwa ada orang mempermasalahkan. Amanat agung tidak boleh berhenti. Karena tidak pernah berhenti. Pergilah, jadikanlah semua bangsa atau semua suku bangsa murid Kristus. Ini sangat-sangat mendasar. Kalau enggak, udahlah tutup gereja kita. Jadi gereja apa? Gereja Masehi, Injili Indonesia, GMI. Bukan lagi gereja misi, gereja mengutus ya. Kita sudah menjawab 2 persoalan ya, yang disembunyikan harus dibuka. Zaman sekarang anak-anak muda perlu ada lagi ini. Namun masih ada orang ya dia tidak terlalu persoalkan lagi itu dulu pernah, tapi melemahkan kata kerja pergilah sebagai bukan perintah. Penafsiran Alkitab bisa beda-beda, tapi
kalau ada penafsiran yang artinya dua, pasti dua-dua itu bukan dua-dua benar. Salah satu mesti salah. Dan salah satu saja yang benar. Saudara-saudara, ada penafsiran begini. Penafsiran yang membedakan itu. Jadinya begini. Pergilah, dia dibawa. Gitu. Jadikanlah segala bangsa murid. Jadi pergilah ya, terserah gitu ya. Terserah-serah gitu loh. Aduh, saudara-saudara, kalau begini ya, lagi-lagi mempermasalahkan tata bahasa. Mereka mengajarkan bahwa karena hanya kata jadikanlah yang adalah imperatif atau perintah, ya, sedangkan kata pergilah itu partisip, maka kata pergi itu sama dengan kata baptislah dan ajarlah. Ya. Itu dianggap kata-kata sarana gitu. Perintah, jadikanlah semua bangsa murid. Sarananya pergi. Ya, mau pergi atau enggak? Teman saya bilang, sampai mati saya enggak mau pergi. Biar di sini saja. Ya teman kelas saya, dia bilang, sampai kapanpun saya enggak bisa ke India. Enggak bisa. Bagaimanapun enggak bisa. Ya, konsep seperti inilah, merendahkan ya. Ya saudara-saudara ya, yang muda-muda bagus itu untuk kita bukakan. Supaya kita jangan terlalu dipengaruhi oleh penafsiran yang berbeda dari yang kita yakini. GMI tadi sudah ditegaskan. Dasar kita amanat agung. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Jadi ada bahaya mengubah Great Commission menjadi Great Suggestion. Nah Bapak Ibu tahu enggak? Great Commission artinya apa? Amanat agung. Menjadi apa? Usulan agung. Ngusul ya, ngusul sama Tuhan. Saya himbau ya, marilah berpartisipasi untuk mengutus misionari. Kita udah bacakan Roma pasal 10, orang nggak bisa selamat kalau dia tidak percaya dari dalam hati, mengaku dengan mulut, berseru karena dia nggak dengar. Tapi bagaimana dia mau dengar kalau tidak ada orang yang pergi memberitakan? Bagaimana orang pergi kalau tidak ada yang mengutus? Memang, saudara-saudara, kata pergilah, baptislah dan ajarlah, sama-sama itu partisip. Partisip itu kalau dalam bahasa Inggris sering dipakai untuk adverb gitu loh. Jadi bukan kata kerja utama, bukan main verb gitu loh. Nah, di dalam amanat agung memang main verb-nya itu jadikanlah. Jadikanlah. Jadi memang kalau dilihat secara tata bahasa sepintas, lagi-lagi sepintas ini, belum dalam, itu memang seperti gambaran tadi itu, yang kayak gini. Terus ditambah lagi yang baptislah dan ajarlah itu juga di bawah gitu. Saudara-saudara, tapi kita nanti merubah Great Commission menjadi Great Suggestion ya. Nah, mengapa? Mengapa kata pergi itu tetap penting dan tidak bisa diturunkan derajat? Ini sangat serius. Saya mau tunjukkan kepada teman-teman yang masih di sekolah dan juga masih mengajar ya. Memang saya harus akui saya bukan dosen Yunani, tapi saya belajar dari buku, terus belajar. Dalam literatur naratif yang menulis dalam bentuk aorist partisip. Tadi aorist kita sudah selesai ya. Tidak bukan lagi dulu pernah. Tapi ini sekarang aoristnya berpasangan dengan partisip. Namun kata jadikanlah itu aorist ya, bukan dulu pernah ya. Itu dia dengan imperatif. Kalau dua ini susunannya seperti ini, maka itulah yang disebut dengan unattended circumstance participle. Beda dengan kata baptislah dan jadikanlah. Jadi definisi dari attendant circumstance participle ini mengomunikasikan suatu tindakan dalam pengertian yang terkoordinasi dengan kata kerja utama. Jadikanlah. Itu aorist imperatif itu. Yang tidak dapat berubah. Jadi aorist imperatif itu, jadikanlah, ini tidak bisa berubah. Dia yang utama memang.
Jadi kata pergilah meskipun partisip itu diterjemahkan sama seperti kata kerja utama, yaitu jadikanlah. Sedangkan dua partisip lainnya, baptislah dan ajarlah, tetap partisip menjadi saran. Ini penjelasan yang dapat saya berikan. Sehingga bukan lagi seperti ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuberitakan. Kita melihat ini. Ada lah. Memang yang utama itu adalah jadikanlah. Itu imperatif. Yang ketiga-tiga itu partisip. Tetapi kata pergilah, karena strukturnya memenuhi syarat untuk masuk di dalam imperatif, dia jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi bukan lagi seperti ini, tetapi seperti ini. Ini kurang ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, baru sarananya. Baptislah. Nah, bagaimana mau baptis kalau mereka tidak percaya, tidak dengarin nama Yesus? Makanya pergilah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman akademik di sekolah teologi, marilah kita sepakat, amanat agung tidak berakhir. Ya, karena itu para pendeta GMI, kita balik lagi ya ke pengakuan iman Westminster pasal 35. Nah, kita baca lagi, saya baca. Karena tidak ada cara lain mengenai keselamatan selain dari yang dibukakan di dalam Injil, dan karena di dalam pendekatan anugerah yang dikenal luas secara ilahi dan sederhana, iman datang melalui mendengar firman Allah. Garis bawahi itu, iman datang melalui mendengar firman Allah. Syarat orang dibenarkan itu harus beriman, harus percaya, tetapi dia harus dengar firman Allah. Apa? Kristus telah mengamanatkan gerejanya untuk pergi. Kemana? Seluruh dunia. Bikin apa? Menjadikan segala bangsa muridnya. Ini pengakuan kita. Yang paling akhir itu. Ayat 4a. Terus mungkin kita bertanya-tanya. Pak Ketua Umum, ini kan kita ini dalam kondisi keuangan begini dan begitu. Bagaimana caranya? Tetap prinsipnya sama. Baca pasal 35 ayat 4b. Bunyinya, karena itu, aduh ini tiru, ini amanat agung ini. Semua orang percaya berada di bawah usulan, suggestion, no, kewajiban untuk, nah yang sudah diajarin, mempertahankan ketetapan-ketetapan agama Kristen. Maksudnya itu pengakuan iman ini dianggap sebagai ketetapan-ketetapan kita, di mana gereja sudah dibangun, gereja kita dibangun, dan bersama-sama kita setuju dengan amanat agung itu. Dan untuk apa caranya? Nah, mudah-mudahan semua di rumah bisa baca ini. Ini pengakuan GMI. Ini yang paling akhir dari semua pengakuan kita 35 pasal. Ini menolong para pendeta. Saya dorong. Bacalah pengakuan iman kita. Dikatakan dan untuk memberikan kontribusi melalui doa-doa. Jadi Bapak Ibu misalnya katakan, dan ini masa COVID Pak Ketua Umum, apa yang bisa saya buat? Doa. Dan doa, biasanya doa langsung juga diikuti dengan pemberian-pemberian. Dan upaya-upaya secara pribadi. Untuk apa? Memperluas kerajaan Kristus sampai ke seluruh dunia. Karena itu jemaat Tuhan, dalam menjelaskan pengakuan iman Westminster pasal 35 ayat 4 ini, ada seorang yang namanya John Gesner. Dia guru dari banyak teolog, termasuk yang sering disebut, dikutip, R.C. Sproul. Ini gurunya R.C. Sproul, dan menurut R.C. Sproul, inilah raja predestinasi. The king of predestination. Kalau orang yang mengajarkan dan berpegang teguh bahwa predestination itu biblical, dengar kalimatnya ini.
It's impossible to be Calvinist and not missionary minded. Kalau kita terapkan, tak mungkinlah menjadi orang GMI yang adalah apa? Protestan Injili misioner. Dan tidak missionary minded. Missionary minded mimpi pun missionary. Gitu. Ini dia. Jadi segala total lah hidup kita ini. Terus dia rubah kalimatnya. Put it in the other way. Ya, supaya lebih gampang kita mengerti. If you have no concern for mission, nggak ada beban, nggak ada kerinduan untuk misi, you have no concern for the gospel. Sebenarnya kita nggak peduli dengan ini. Saudara-saudara, mungkin kata-kata dari John Gesner ini terlalu keras. Tapi apakah kerasnya John Gesner ini lebih keras dari amanat agung? Segala kuasa surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Baru kita pegang itu dan ketahuilah. Aku beserta dengan kamu sampai akhir zaman. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Setiap orang yang sungguh percaya predestinasi di pasal 3 mempunyai fondasi untuk penginjilan di seluruh dunia. Untuk apa? Mengumpulkan umat milik Kristus di seluruh permukaan dunia ini. Predestinasi bukan untuk dibuang karena dianggap penghalang atau menyesatkan, melainkan menjadi fondasi yang mendorong kita untuk penginjilan dan misi. Ya, saya manfaatkan kesempatan ini, sosialisasi pengakuan kita. Jadi pasal 3 pengakuan kita mendorong kita untuk melakukan pasal 35. Bukankah pengajaran ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 9 sampai 15 tadi? Karena itu saya beri tema khotbah ini paling akhir. Bagaimanapun kita harus pergi. Mengapa? Karena Kristus yang telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita telah memberikan amanat agung untuk kita. Kata terakhir jangan lupa. Untuk kita taat. Dia sudah mati untuk kita. Dia memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Tidak hanya itu. Matius 5 ayat 17. Dia telah memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Maka setiap tuntutan hukum Taurat, kesalahan yang kita buat, itu pun dia sudah. Maka ada 2 kebenaran penting. Dosa-dosa kita sudah diberikan kepadanya. Tapi kebenarannya telah diberikan kepada kita. Karena itu Martin Luther katakan, kita adalah orang benar. Sudah dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Sudah dibenarkan. Tetapi kita tetap orang berdosa. Tetapi kita tidak hidup di bawah perhambaan dosa lagi. Haleluya. Marilah kita sesuai firman Tuhan hari ini benar-benar menaati perintah dari juru selamat kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dengan sarana apa? Kita membaptis mereka, kita melayani dan mengajarkan terus. Maka kita pegang janji Tuhan, Dia beserta kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami diingatkan lagi tentang amanat agung dan juga Roma 10 ayat 9 sampai 15 bahwa memang gereja harus mengutus hamba-hamba Tuhan, misionari, penginjil ke tempat yang Tuhan tetapkan untuk mereka pergi.
Dan terima kasih meskipun dalam kondisi wabah COVID-19 ini, gerejamu di sini, Gereja Misi Injil Indonesia Jemaat Agape Cibubur, tetap setia melaksanakan amanat agung. Tuhan Yesus, seberapa yang kami punya, itulah kami berikan sebagai respons kami terhadap kasih-Mu kepada kami yang luar biasa. Kami mau taat kepadamu, Pak. Karena kami ditetapkan, dipilih untuk diselamatkan, dan untuk menaati Yesus Kristus. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, yang sudah dingin untuk penginjilan dan misi, yang meragukan amanat agung, yang berpikir amanat agung itu sudah masa lalu, dan juga yang merendahkan kata pergi, sehingga seolah-olah itu hanya usulan saja. Terima kasih kami diingatkan bahwa amanat agung adalah perintah agung. Amanat agung adalah amanat dari juru selamat kami yang mengasihi kami, mati di kayu salib untuk kami. Tolonglah kami semua, khususnya jemaat Agape dan seluruh jemaat GMI, untuk sungguh-sungguh memiliki sikap yang tepat. Kami menjadi orang-orang yang disebut missionary minded, yang benar-benar concern dengan misi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.